warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Putrani Ramadhani. Nah, apa kabar adik-adik semuanya? Kakak harap kalian dalam keadaan sehat ya, dan penuh semangat untuk belajar hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita terlebih dahulu membaca doa. Doanya yaitu Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Artinya, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku karunia untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongannya orang-orang yang saleh. Amin. Baik, sekarang Kak akan membahas tema 8, yaitu subtema 1, perbedaan waktu dan pengaruhnya. Pembelajaran yang pertama, mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Nah, pertanyaan kakak, mengapa ada siang dan malam? Pernahkah adik-adik bertanya seperti itu? Mengapa ya ada siang dan malam? Nah, apakah matahari itu bergerak sehingga ia terbit dan tenggelam? Ataukah bumi atau matahari kah yang sesungguhnya bergerak? Nah, untuk memahaminya, ayo kita pelajari bersama-sama ya adik-adik. Ayo kita cari informasi yang lebih terperinci tentang terjadinya siang dan malam. Nah, di sini ada buku yang berjudul Terjadinya Siang dan Malam. Nah, perhatikan judul dan gambar sampul buket ini ya. Dapatkah kamu memperkirakan informasi penting apa yang kira-kira ada di dalam buket ini? Nah, di sini kalian akan mengira-ngira dulu dari judulnya nih, ini kira-kira informasinya tentang apa ya? Nah, di sini menurut kakak informasinya itu tentang bagaimana terjadinya siang dan malam. Lalu di dalamnya mungkin kapan terjadinya siang dan malam, lalu penyebabnya siang dan malam, dan apakah perbedaan antara siang dan malam. Nah, di sini kira-kira itulah isi dari buku ini. Tuliskan hal-hal apa saja yang kamu ketahui tentang siang dan malam. Misalnya, waktu terjadinya penyebab dan perbedaan yang teramati. Nah, di sini kalian bisa membuat tabel seperti ini ya adik-adik. Baik adik-adik, ada 2 tabel di sini. Yang pertama itu hal yang telah aku ketahui dan hal yang ingin aku ketahui. Yang dimana pada tabel pertama yaitu hal yang telah aku ketahui tentang siang dan malam. Nah, yang pertama, jika siang ada matahari, jika malam ada bulan. Nah, yang kedua, jika siang pandangan terang benderang, jika malam pandangan gelap. Nah, yang ketiga, jika siang terasa lebih panas daripada malam hari. Nah, pada tabel yang kedua yaitu hal yang ingin aku ketahui tentang siang dan malam. Yang pertama, apa saja penyebab terjadinya siang dan malam? Yang kedua, apa saja akibat adanya siang dan malam? Nah, yang terakhir, istilah atau kata-kata penting yang berkaitan dengan siang dan malam. Oke, selanjutnya adik-adik, ketika pagi saat membuka jendela, kamu melihat cahaya di langit. Cahaya itu tanda matahari telah terbit. Nah, saat makan siang, matahari berada di tempat tinggi di langit. Saat waktunya makan malam, matahari tidak tampak lagi di langit, tenggelam di cakrawala. Nah, pertanyaannya, benarkah matahari yang bergerak? Ayo adik-adik, kita cari tahu tentang terjadinya siang dan malam ya. Nah, adik-adik, tolong amati globe ini ya. Lihat, di sini bumi berputar ya adik-adik, yang dimana bumi berputar disebut dengan rotasi. Jadi, bumi berputar pada porosnya. Porosnya itu adalah kutub utara dan kutub selatan. Nah, yang dimana berputar pada porosnya disebut dengan rotasi. Oke, matahari tampak terbit di pagi hari dan tenggelam di sore hari karena rotasi bumi, dimana bumi berputar sesuai porosnya yang disebut dengan rotasi bumi. Nah, bumi terus berotasi sehingga matahari tampak terbit di sebelah timur dan tenggelam di sore hari. Sekali lagi,
Ini karena terjadinya rotasi bumi. Baik, pertanyaan kakak, bagaimana hal ini dapat terjadi ya adik-adik? Yang dimana bumi bergerak seperti gerakan permainan gangsing. Planetmu bergerak mengelilingi garis khayal yang disebut dengan sumbu. Gerakan bumi mengelilingi sumbu atau poros disebut dengan rotasi bumi. Nah, waktu bumi mengalami satu kali rotasi dalam 24 jam. Baik adik-adik, pertanyaan kakak, mengapa gerak matahari dikatakan semu? Nah, tentu adik-adik tahu bahwa gerak tersebut bukanlah gerak matahari yang sesungguhnya. Peristiwa ini terjadi karena adanya perputaran bumi pada porosnya, yang dimana gerak bumi itulah yang menyebabkan matahari seolah-olah bergerak dari timur ke barat. Oke, sekarang lakukan percobaannya adik-adik. Adik-adik menghadaplah ke lampu dan anggaplah kamu sebagai bumi dan lampu sebagai matahari, di mana kepalamu sebagai poros bumi. Nah, selanjutnya berputarlah di tempat pelan-pelan sambil mengamati posisi lampu terhadap dirimu dengan arah berlawanan arah jarum jam. Demikianlah matahari yang tampak bergerak, sesungguhnya bumilah yang bergerak. Peristiwa pergerakan ini disebut dengan gerak semu harian matahari. Oke, adik-adik sudah mendapatkan informasi ya tentang terjadinya siang dan malam. Sekarang adik-adik bisa melakukan kegiatan simulasi, yang dimana kegiatan pertama yaitu simulasi tentang gerak semu, di mana kamu dan temanmu akan melakukan kegiatan bersama untuk memahami tentang gerak semu matahari. Nah, ikuti langkah-langkah kegiatan di bawah ini ya. Yang pertama, anggaplah kamu sebagai A dan temanmu sebagai B. Yang kedua, perhatikan gambar dan berdirilah sesuai dengan posisi yang ditunjukkan oleh gambar. Nah, perhatikan gambar di sini ya adik-adik. Yang ketiga, di mana A menutup mata dan berdiri tetap pada posisinya. B berjalan maju 1 meter. Oke, yang keempat, A membuka mata dan mengamati perubahan posisi B, di mana perubahan posisi B terjadi karena B bergerak ke depan. Akan tetapi A seolah-olah dirinya bergerak mundur sehingga ia berada di belakang B. Jadi, peristiwa ini mengilustrasikan tentang gerak semu harian matahari. Nah, kegiatan yang kedua, di mana simulasi tentang peristiwa siang dan malam sebagai akibat rotasi bumi. Ayo adik-adik, kita lakukan simulasi berikut ini ya. Di mana bentuklah kelompok yang terdiri atas 4 sampai 5 orang. Pilihlah 2 orang temanmu dalam kelompokmu untuk melakukan kegiatan seperti gambar berikut ini ya adik-adik. Jadi, kalian sediakan senter ya, lalu sediakan globe. Jadi, ikutilah langkah kegiatan di bawah ini ya. Di mana alat dan bahan yang diperlukan adalah senter dan globe. Pertama-tama, peganglah senter dan satu temanmu memegang globe. Yang kedua, arahkan senter tapi jangan dinyalakan ya adik-adik sehingga menghadap ke globe. Nah, selanjutnya amati globe ya. Yang ketiga, nyalakan senter dan tolong amati globe tersebut ini ya. Nah, yang keempat, adakah perbedaan globe antara sebelum dan sesudah senter dinyalakan? Tentu ada adik-adik, dimana ketika senter belum dinyalakan, keadaan globe sama-sama gelap dari berbagai sisi. Dimana ketika senter dinyalakan, bagian yang menghadap senter menjadi terang. Sedangkan globe yang lain tetap gelap karena tidak terkena cahaya senter. Jadi yang kelima,
Tetapkan nyalakan senter, lalu putarlah globe perlahan-lahan berlawanan arah jarum jamnya adik-adik. Nah, adik-adik, apakah yang teramati pada globe? Nah, setelah dia mati, terjadi perubahan keadaan pada globe, di mana globe yang berputar dan bidang permukaan yang awalnya terang perlahan-lahan menjadi gelap. Sementara sisi globe yang semula gelap perlahan-lahan juga menjadi terang secara bertahap sesuai dengan putaran ketika menerima cahaya dari senter. Pada muatan pembelajaran bahasa Indonesia kali ini adik-adik, kita sudah sampai pada subtema 1 perbedaan waktu dan pengaruhnya, di mana memperkirakan informasi dari judul teks non-fiksi. Adik perlu ketahui, judul adalah kepala teks atau kepala karangan yang dapat menyeratkan secara pendek isi teks. Yang dimana kita ketahui perkiraan isi teks dengan mengetahui makna, kata kunci dalam judul mengidentifikasi informasi teks non-fiksi yang baik. Nah, yang pertama, informasi dalam teks non-fiksi disajikan tersirat atau tersurat. Yang berikutnya, informasi tersurat adalah informasi yang diperoleh langsung dari teks, sedangkan informasi tersirat adalah informasi yang diperoleh setelah memahami keseluruhan teks informasi tersirat, di mana dapat ditemukan dengan memahami kalimat utama, kalimat penjelas, dan ide pokok terlebih dahulu. Mungkin itu saja adik-adik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.